Kesadaran asli tetap di sini untuk menerima manfaat yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis. Dan kesadaran kedua akhirnya memulai tindakan barunya. Tubuh Guntur di rumah Laksamana berdiri. Dan sebagai pembawa kesadaran kedua, Feng Tianxing menggelengkan kepalanya. Membuang semua jenis pikiran mengganggu yang telah dia terima sebelumnya. Dan memanggil semua jenderal iblis di bawahnya. Lebih dari 1000 setan datang ke rumah Laksamana. Memandang Feng Tianxing satu persatu dengan sedikit kekaguman di mata mereka. Hanya dalam beberapa bulan, aura Feng Tianxing dari klan iblis menjadi lebih kuat, dan ditempatkan di antara klan iblis adalah tanda bahwa dia akan menerobos. Dan kekuatan tubuh Feng Tianxing berada di puncak kehancuran tubuh. Pada posisi Laksamana, kekuatan tertinggi adalah puncak dari keadaan tubuh yang hancur. Jika Anda ingin naik lebih tinggi, Anda akan diserap oleh puncak klan iblis. Sekarang tidak ada batasan seperti itu. Klan iblis tingkat tinggi hampir musnah. Jadi Feng Tianxing tidak perlu khawatir dipindahkan dari sini. Dengan batuk ringan, Feng Tianxing berubah pikiran. Bukankah Laksamana Yan mengatakan dia akan datang dalam 2 hari ke depan terakhir kali? Di mana dia sekarang? Suruh dia ikut dengannya, kecuali Laksamana Yan. Semua Laksamana lain di dekat rumah Laksamana saya telah diberitahu. Saya memiliki hal yang sangat penting. Saya umumkan bahwa tugas Anda sekarang adalah menerima pesanan saya dan pergi ke sebidang tanah ini untuk menghubungi semua bagi Laksamana. Sangat penting untuk meminta kroni. Atau membiarkan dewa mereka datang. Dan ini adalah masalah hidup dan mati. Semua yang hadir adalah yang luar biasa yang dilatih oleh Feng Tianxing dari akademi. Mereka tidak terlalu meragukan kata-kata Feng Tianxing, dan langsung mengeksekusinya. Tidak lama kemudian, Laksamana Yan muncul di rumah Laksamana. Begitu dia masuk, dia memberi hormat dan menyapa Feng Tian. Ini semua dipelajari setelah dia mengetahui bahwa Feng Tianxing menyukai etiket manusia. Meski masih ada beberapa detail yang belum pada tempatnya, ada baiknya memiliki hati ini. Laksamana Feng, untuk apa kamu memanggilku? Feng Tianxing menghela nafas. Ikutlah denganku. Ini bukan tempat untuk berbicara. Laksamana Yan mengikuti Feng Tianxing sampai ke halaman belakang rumah Laksamana. Feng Tianxing membangun lingkaran sihir dengan santai. Lalu duduk dan menuangkan secangkir teh untuk Laksamana Yan sendiri. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Jika aku mengumumkan bahwa klan iblis tingkat tinggi sudah mati sekarang, apa yang akan terjadi di klan iblis? Lagi pula, aku telah menjadi seorang Laksamana untuk waktu yang terlalu singkat, dan tidak mudah untuk menilai arah dari hal-hal ini. Laksamana Yan memikirkannya, dan dengan kekuatan klan iblis tingkat tinggi, tidak mungkin mati. Itu hanya asumsi Feng Tianxing. Saya pikir itu harus menjadi kekacauan di dunia. Bahkan jika saya mengkonfirmasi jatuhnya iblis tingkat tinggi, saya akan menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan saya sendiri dan mencoba untuk melarang iblis itu. Apa yang bisa mereka lakukan, saya juga bisa. Jika mereka dihancurkan, itu hanya menunjukkan bahwa mereka tidak melakukannya dengan cukup baik. Tapi Laksamana Feng, mengapa kamu tiba-tiba menyebutkan masalah ini? Ketika Feng Tianxing mendengar ini, dia mengerti sedikit di dalam hatinya. Dengan temperamen iblis yang tidak meyakinkan, perselisihan sipil akan cukup untuk ditanggungnya. Saya hanya bisa menggelengkan kepala. Awalnya saya ingin menyebarkan beberapa informasi palsu untuk melihat apakah saya bisa membuat para Laksamana ini bergabung. Sekarang sepertinya saya masih berpikir terlalu sedikit. Laksamana Yan juga berpikir sejenak sebelum berbicara. Laksamana Feng, tidak apa-apa bagi Anda untuk bertanya kepada saya tentang hal ini. Kami belum memenangkan banyak kemenangan melawan kehampaan sekarang. Baru-baru ini, beberapa Laksamana yang jauh dari saya telah mati dalam pertempuran. Jika ada lebih banyak pertikaian, itu adalah sangat buruk. Sekaligus, Feng Tianxing mengangguk dalam diam. Untungnya, saya memiliki Laksamana Yan, iblis murni, yang dapat menanyakan beberapa hal penting. Jika tidak, dengan temperamen Feng Tianxing, dia mungkin benar-benar menyebarkan berita. Lagi pula, menurut kebiasaan ras manusia, penghancuran orang-orang tingkat tinggi hanya akan membuat ras manusia tingkat rendah ini bekerja lebih keras untuk melindungi wilayah mereka sendiri. Laksamana Yan, saya punya ide. Jika saya mengumumkan bahwa rencana saya untuk mengirim orang ke setan tingkat tinggi untuk menemukan mereka telah gagal, dan setan tingkat tinggi sekarang tidak dapat membantu kita, bagaimana dengan beritanya? Mendengar pertanyaan Feng Tianxing, Laksamana Yan berpikir sejenak. Ini agak rumit, tapi tanpa dukungan, saya pikir iblis kita akan lebih bersatu. Feng Tianxing mengangguk setuju. Karena Laksamana Yan mengatakan demikian, maka saya akan mengaturnya dengan tenang. Ngomong-ngomong, saya telah mengatur pesta makan malam ini. Apakah Anda bebas? Laksamana Yan menepuk pahanya. Itu pasti gratis. Ras iblisku tidak memiliki banyak festival untuk dirayakan sepanjang tahun. Festival Toro ini adalah hari yang langka. Aku sedang memikirkan festival, jadi aku bergegas untuk merayakannya bersamamu, dan menghilangkan kesialan ini. Feng Tianxing tersenyum ringan, menuangkan secangkir teh untuk Laksamana Yan sendiri. Lalu berbicara. Minumlah teh dan istirahat dulu. Aku akan mengaturnya dulu. Kita akan keluar nanti. Setelah selesai berbicara,
Feng Tianxing meninggalkan halaman. Dan setelah Laksamana Yan meminum teh Feng Tianxing, dia tidak dapat mengingat apapun untuk sesaat. Dia hanya ingat bahwa dia datang untuk mencari Feng Tianxing, dan Feng Tianxing pergi sementara untuk urusan bisnis. Itu saja. Tidak menyadari apa yang ditanyakan. Feng Tianxing baru saja keluar dari halaman dan menunggu beberapa saat sebelum kembali ke halaman. Ayo pergi. Aku hampir selesai dengan semuanya. Laksamana Yan kemudian bangkit dan mengikuti Feng Tianxing sampai ke kediamannya. Festival Toro bisa dibilang sebagai festival paling meriah di antara ras iblis. Karena di Festival Toro, setan dari semua tingkat kekuatan akan dipilih untuk kompetisi seni bela diri. Siapapun yang memenangkan tempat pertama akan diurus oleh Laksamana. Di beberapa tempat, bahkan ada posisi yang sudah disiapkan. Selain memanjakan mata, ada juga minuman yang disediakan oleh Admiral's Mansion yang bisa diminum atau dibuat santai. Secara keseluruhan, jika festival ini diadakan sebelum Void Invasion, akan ada banyak setan untuk merayakannya. Tapi sekarang, diperkirakan hanya Feng Tianxing dan beberapa laksamana yang bisa mengadakan festival semacam itu. Saat malam tiba, Feng Tianxing mengumumkan di depan rumah laksamana bahwa festival Toro akan diadakan seperti biasa di depan semua iblis. Meski beritanya sudah lama dirilis, para iblis yang datang ke sini masih bersorak-sorai. Banyak dari mereka memuji Feng Tianxing. Karena laksamana lain tidak punya waktu untuk menahannya, mereka mati rasa karena kehampaan. Dan sekarang iblis yang dapat mengadakan festival Toro adalah tanda berhasil melawan kehampaan. Feng Tianxing adalah salah satunya. Ini kehormatannya. Melihat setan yang tak terhitung jumlahnya di depannya, dan umat manusia yang penasaran di sudut. Feng Tianxing merasa tak berdaya di dalam hatinya. Setan, di bawah bimbingannya, memang meninggalkan beberapa setan di daerah di bawah yurisdiksi mereka. Tetapi ini kemungkinan besar adalah semua setan yang dapat dia lihat di masa depan. Sudah lama sekali sejak Void Invasion, iblis yang belum kabur, dan ras manusia yang belum muncul, mungkin tidak akan terlihat di masa depan. Ini semua kartu yang dia miliki sekarang, semua uang di tangannya.